Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Faya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba', hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan tenang, dengan nyaman, dengan damai kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Jika kita lihat kondisi umat Islam di Palestina sekarang, mungkin apa yang kita rasakan hari ini, kenyamanan, kebebasan, kenikmatan dalam beribadah, saudara-saudara kita tidak merasakan itu. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, contoh di dalam kehidupan kita, dan syafaat beliaulah yang kita harapkan nantinya. Tak bosan, tak pernah jemu kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar ini kami kembali mengajak kita bersama, baik kepada diri khatib maupun kepada seluruh jamaah. Ayo sama-sama kita berusaha, senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat yang paling tinggi adalah pensiun. Gelar yang paling akhir adalah almarhum. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, setiap manusia, setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya. Oleh sebab itu, selagi masih ada waktu, kita manfaatkan dengan sebaiknya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW pernah ditanya,
Ya Rasulullah, man aliman ya Rasulullah, siapakah sebenarnya orang yang paling pintar wahai Rasulullah? Rasul tersenyum kemudian menjawab, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, orang yang paling jenius, orang yang paling cerdik di antara kamu adalah orang yang tahu, mengerti, paham bahwa dia akan mati dan dia senantiasa siap kapanpun kematian itu datang menjemputnya. Orang yang paling pintar, orang yang paling cerdik, orang yang paling cerdas, orang yang paling jenius adalah orang yang paham, yang tahu, yang mengerti bahwa dia akan mati dan senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Inilah jawaban Rasulullah SAW 14 abad yang silam. Jadi bukan mereka yang telah mendapatkan gelar yang banyak, yang panjang, pendidikan tinggi mencakar langit, bukan itu jawaban Rasulullah. Mereka yang banyak hartanya, bukan itu kata Rasulullah. Oleh sebab itu, hari ini kalau kita ingin termasuk orang yang pintar, orang yang cerdik, orang yang cerdas, minimal kita paham, mengerti, sadar bahwa kita akan mati dan kita mempersiapkan diri kapanpun kematian itu datang menghampiri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat, jika kita perhatikan, coba kita renungkan. Orang-orang yang dulunya pernah jaya, orang-orang yang dulunya pernah mempunyai kuasa, orang-orang yang dulunya pernah populer, hari ini kita lihat yang tercatat cuma 2, tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Kemudian apalagi, apakah ia termasuk meninggalkan jejak yang baik, apakah yang buruk? Itu saja. Orangnya hari ini mana? Rata dengan tanah. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah pasti, sudah jelas kematian itu akan datang menghampiri kita. Mungkin hari ini alhamdulillah masih ada yang masih ada orang tuanya, ayah misalnya, kakek, buyut. Tapi apakah tingkat keempat sampai ke atas hari ini masih ada? Mungkin tidak banyak lagi. Tentunya hari demi hari, zaman berubah, musim berganti, posisi kita akan sama dengan posisi orang-orang yang telah mendahului kita. Karena penting kita ingat kembali, semenjak kita dilahirkan ke atas dunia ini, sebenarnya kita adalah hanya menghabisi jatah hidup kita semata. Sebelum dilahirkan jatah itu sudah ada. Maka ketika kita dilahirkan, sebenarnya kita hanya menghabisi jatah yang telah Allah berikan. Sejauh apapun kita melangkah, pada dasarnya sebenarnya kita hanya melangkah lebih dekat ke dalam lubang kubur kita masing-masing. Hasil akhirnya seperti apa? Sama dengannya bagaimana? Sama dengannya adalah tentu apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Apa yang kita semai, itulah yang akan kita tuai. Tanam padi, petik padi. Tanam sawit, dapat sawit. Tanam rambutan, dapat rambutan.
Tidak mungkin kita tanam rambutan buahnya durian, itu tidak mungkin. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat kebaikan, kebaikan itu sebenarnya untuk dirimu sendiri. Jika engkau berbuat keburukan, keburukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Itu Allah yang menjelaskan. Almat surat kita, solat duha kita, qiyamul lail kita, zikir, semuanya kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Pun sebaliknya, malas belajar, menyia-nyiakan amanah tanggung jawab, dan dosa yang lainnya, itu adalah akan kembali kepada kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita untuk hidup ini sangat singkat sekali. Pernahkah bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian melihat burung yang terbang bebas, merdeka di udara? Dia sebentar hinggap di ranting pepohonan, tidak lama setelah itu dia terbang. Itulah hidup kita di atas dunia ini. Sebentar saja, sejenak saja, jangan pernah lalai. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang paham bahwa dia akan mati, dan dia senantiasa mempersiapkan kematian itu kapanpun datang menghampiri. Karena memang tugas kita selaku manusia adalah untuk beribadah, berbuat kebaikan, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Namun yang sangat kita sayangkan adalah hari ini, ketika kita merenung, ketika kita memahami, ingat, manusia diciptakan dari saripati tanah. Tanah itu adalah sesuatu yang sangat rendah, sangat hina. Kemudian ia menjadi air yang hina. Dari yang hina, asalnya yang hina, kemudian menjadi yang hina, dan akan hidup di atas tanah yang makanannya adalah hasil tanah juga. Dan ketika jatah sudah habis hidup di atas dunia, akan kembali juga ke dalam tanah. Namun hari ini banyak sekali manusia yang lupa dengan asal usulnya. Kilau dunia itu membuat matanya menjadi silau. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala akhirat dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Raihlah pahala akhirat itu, dan jangan pernah engkau lupakan bagianmu di dunia. Namun banyak sekali hari ini manusia yang bahkan sebaliknya, karena terlalu sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Padahal yang diutamakan adalah hidup. Sudah kita bahas sebelumnya, penciptaan, asal penciptaan kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Sering kita ingat, kita sadarkan diri kita masing-masing, kita ketuk hati kita masing-masing. Hari ini sudah berapa tahun jatah yang sudah kita habiskan
dan kita tidak akan pernah tahu berapa lama lagi jatah yang kita miliki. Manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini dapat kita ambil hikmah dan pembelajaran. Fasta'biru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fatham mubina warzuqna kamalal mutaba'ati wa fi sihhati wa afiyati wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.